Mereka merasa canggung menjelaskan hal yang vulgar hingga tidak menjelaskan apapun. Akhirnya banyak orang tua memilih, udahlah nanti kamu juga tahu. Itu salah. Itu sebuah pendidikan yang salah. Titik. Ini sampel lah ya. Iya, Ini benar. sampel. Maaf saya kalau mau ngasih sampel yang lain. Lah, itu kok bisa ya aku itu ada di dalam perut ibuku. Tak kasih sampel berikutnya loh ya. Ya. Anak-anak kan bertanya begitu tuh. Iya. Jadi maaf, pertanyaan anak tuh biasanya gini. Kok bisa ya aku ada dalam perut ibuku kan gitu ya. Ya. Tadi Ustadz kan sempat bahas misalnya beda ladang, beda belalang kayak gitu. Nah, biasanya tuh yang suka jadi banyak pertanyaan itu gimana sih cara ngajarin untuk ke anak kecil gitu. Misalnya anak kecil kan biasanya nanya, "Pak, Bu, saya itu lahirnya dari mana ya? Kok saya bisa lahir gitu? Prosesnya gimana?" Iya. Nah, itu kadang pertanyaan yang susah ya bagi orang tua kebanyakan gitu. Cara menjawabnya yang baik gimana, Nat? Iya. Kadang itu pertanyaan yang paling repot. Saya maaf ya, saya punya anak perempuan. Itu dia nanya sama ibunya gitu. Persis itu. Jadi Bunda, namanya Bunda. Bunda, aku itu lahir dari Bunda atau Abah? Nah, udah kan? Udah. Nah, habis ini saya dan istri akan bilang Bunda, kan gitu ya. Oke. Nah, namanya tadi anak kecil dan makhluk bernama manusia itu keponya tinggi. Gitu ya. Akhirnya dia cari tahu. Lah, dari Bunda aku lahirnya dari mana ya? Nah, kita hanya bisa menjelaskan bahasa yang sopan semua. Contoh, kamu itu di dalam kandung, saya ngajarin anak begitu. Saya bahkan sampai hari ini bertanya ke anak saya, adik, kakak, saya bertanya gitu. Kakak dulu waktu di dalam kandungan yang ngandung siapa? Bunda. Saya ngajarin anak begitu. Terus, yang lahirin kamu siapa? Bunda. Yang nyusuin kamu siapa? Bunda. Oke, mereka kan akan bertanya, lah proses aku lahir gimana? Kamu itu selama dalam perut bunda itu berapa lama? 9 bulan. Oh, Masya Allah. Itu dia tahu. 9 bulan. Rata-rata 9 bulan. Proses lahirnya bagaimana? Nanti ada kontraksi. Dibantu oleh dokter, nanti akan keluar. Selesai. Jangan dijelaskan, nanti dibelah. Begitu ya. Nggak perlu, itu nggak perlu. Anak kecil tuh nggak perlu tahu itu. Mereka harus tahu, tetapi hal-hal yang vulgar begitu mereka nggak perlu tahu. Karena maka mereka akan searching lagi. Iya. Lah aku kok enggak, bahaya loh. Bikin penasaran ya. Iya. Jadi gini loh, kalau saya tuh ngajarin anak saya jelaskan, saya berdialog, berdiskusi, tetapi dia tidak perlu bahasa vulgar itu tahu gitu loh. Jadi kamu itu nanti lahirnya ada kontraksi setelah 9 bulan, ada kontraksi. Jadi ada merasakan kamu itu kayak pengen keluar. Nah, nanti dokter ngecek, oh iya ini sudah mau keluar. Tandanya apa? Ada cairan keluar. Ada cairan keluar, nah, berwarna agak-agak kekuningan, bla 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 bla. Nanti bawa oleh dokter melihat lahirnya sesar atau normal. Sebatas itu saja. Kalau pertanyaannya sangat sederhana kayak tadi. Cuma maaf teman-teman, Bapak Ibu kalau ada yang ikut ya. Orang tua itu terjebak kepada pertanyaan anak. Iya. Mereka merasa canggung menjelaskan hal yang vulgar hingga tidak menjelaskan apapun. Akhirnya banyak orang tua memilih, udahlah nanti kamu juga tahu. Itu salah. Itu sebuah pendidikan yang salah. Kita harus berdiskusi dengan anak, gitu loh. Anak dikasih tahu. Nah, itu kadang-kadang kita yang tidak mengerti. Lah, jangan mentang-mentang anak kita bertanya dijelaskan semua, enggak sampai tadi beda padang, beda belalang tadi enggak kena. Gitu ya. Tapi kalau maaf, orang di bangku kuliah belajar kedokteran ya jelaskan semua. Begitu kan? Itu loh. Nah, masa kecil keinginan tahuan mereka kita isi dengan pengetahuan itu. Sebatas itu. Bahasa maaf yang vulgar-vulgar itu nggak perlu keluar. Ini saya kalau sebut kata-katanya takut disensor ya, jadi tidak sopan ya. Itu banyak anak kecil sekarang karena orang tuanya merasa anaknya bebas mengetahui bahasa-bahasa maaf gitu ya. Iya bahasa-bahasa itu keluar. Nah anak kecilnya itu ngomong kan saru gitu loh. Vulgar itu nggak boleh tetap memberikan edukasi, tetapi edukasinya yang positif. Tingkat positif. Ini sampel lah ya. Iya, Ini sampel. Maaf saya kalau mau ngasih sampel yang lain. Lah, itu kok bisa ya aku itu ada di dalam perut ibuku? Tak kasih sampel berikutnya loh ya. Anak-anak kan bertanya begitu tuh. Jadi maaf, pertanyaan anak tuh biasanya gini.
kok bisa ya aku ada dalam perut ibuku kan gitu ya. Ya. Saya akan bilang, oh kamu itu dititipkan oleh Allah ruhnya. Tapi kalau raganya kamu itu hasil dari kita jelaskan ya bahasanya. Jadi hasil dari sperma aba sama sel telur ibu bertemu. Oh, bertemu di mana? Di dalam ruangan ini disebutkan. Nanti setelah itu maka dia akan masuk ke dalam di dalam rahim itu dia akan menggantung menjadi. Nah, kita ada video itu kan. Ya. Video itu enggak vulgar, videonya ada tonton. Oh, anaknya paham. Oh, aku tuh jadinya awalnya gini tau. Oh, anak tuh jadi tahu dan tidak akan bertanya lagi. Terpuaskan ya Ustaz, dari Dia tuh pengetahuan. puas. Lah, ingat maaf, saya tadi itu ada tamu ya. Nah, dia cerita lah, saya bilang, tadi malam itu anak saya mau tidur itu ngajak ngobrol. Nah, ketika dia ngobrol, ada yang nelpon, itu telepon saya matikan, saya tutup. Ditanya saya sama tamu, lah Ustadz kenapa melakukan itu? Bagi saya anak mau bercerita dan mau curhat dengan orang tuanya itu mahal. Ya. Jadi waktu yang seperti itu jangan disia-siakan. Ya. Saya tutup, ngobrol. Insyaallah. Dia mau ngobrol apapun, saya ayo ngobrol sampai dia tidur. Gitu ya. Nah, itu kadang-kadang yang kita sebagai orang tua tidak sampai ke sana. Gitu ya, tidak sampai. Tetapi kalau kita sebagai remaja, ya kita harus bertanya banyak hal. Apalagi yang mau nikah ya, harus bertanya semua. harus. Ya. Tanya semua kan. Saya punya dosen itu dulu di kampus, bahkan bercerita di kelas itu, ya kalau bosan di kasur ya di kamar mandi, katanya begitu. Gitu ya. Ini mungkin belum ya. Jadi opo iki. Apa iki? Apa iki Mas Alif? Seperti itu. Iya. Gitu ya. Dan juga ada banyak pertanyaan anak kecil ya yang unik-unik ya, seperti misalnya kok aku dengan temanku beda ya, misalnya dia laki-laki terus temannya perempuan gitu, kok aku punya yang kayak gini sedangkan dia kok enggak, kadang Oh, ada iya benar pertanyaan kayak gitu. Iya, jadi ketika anak-anak kita jadi masih kecil ya, karena tadi loh kita kan udah bahas di awal ya, kita Ya. punya dasar yang kuat di awal bahwa manusia itu ingin tahunya tinggi. Jadi dari kecil itu mereka sudah pengen tahu. Bahkan saya baca sebuah metode pendidikan bahwa orang tua yang bijak itu bukan orang tua yang ngatur anak, tapi orang tua yang memperhatikan, yang mengawasi anak dan anak dibiarin bereksplorasi, berakselerasi, beraktivitas sendiri dia. Tapi orang tua memperhatikan itu baik atau tidak gitu loh. Oh, anaknya main Lego, mau bikin apa dibiarin. Jadi bukan orang tua, "Nggak, tuh jangan, kamu begini itu salah." Nah, sama dalam masalah seperti ini. Banyak kadang orang tua itu nggak mau repot, jadi anak dibiarkan atau nggak mau repotnya ngatur, itu nggak boleh ditanyakan. Gitu, itu masalah. Nah, karena anak pengen tahu banget, tinggi pengen taunya, kita sebagai orang tua atau bahkan seorang guru ya, itu menjelaskan kepada anak-anak bahwa kok aku beda ya, kok dia cewek begini, kok aku cowok begini, gitu ya. Itu sesuatu yang memang harus dijelaskan ke mereka. Allah ciptakan laki-laki dan perempuan agar pasangan. Kok aku punya ini, dia punyanya kok beda ya sama aku? Lah namanya pasangan. Kalau pasangannya tuh sama plek ya nggak jadi pasangan, jadinya sama dengan, kan begitu ya. Iya. Anak kecil tuh kan cuma sederhana aja gitu loh. Gitu loh. Oh gitu ya. Iya. Jadi kalau namanya berpasangan itu coba kamu lihat medan magnet. Ketemunya kenapa? Karena nanti dia bertemu dengan yang berbeda. Coba sama kutub, nggak ketemu kan? Mereka anak kecil itu, oh iya. Jadi anak kecil itu cuma dikasih analogi yang sangat sederhana. Saya sering itu. Saya sampai maaf ya. Coba ini maaf ya saya bilang ya. Ini pot bunga berpasangan sama bunga. Coba pot bunga sama bunganya sama, bisa masuk nggak kira-kira? Bisa berpasangan nggak? Yo enggak. Yang namanya berpasangan itu saling melengkapi. Ibarat puzzle saling mengisi untuk menyempurnakan. Loh, anak kecil tuh, oh iya, makanya puzzle itu nggak sama. Coba kalau puzzle-nya sama semua, gampang copot. Oh iya ya. Anak kecil tuh gitu. Nah, kenapa Allah bedakan? Agar nanti berpasangan. Berarti aku sama kakakku boleh nikah? Yo beda, ada aturan lagi dalam Islam tak boleh. Cuma boleh sama orang yang tidak mahram. Mahram kamu ini. Oh, anak kecil itu. Nah, artinya sederhananya kalau urusan dengan anak kecil, edukasi seksualitas ini perlu kecerdasan kita saja dalam bagaimana membahasakan.
memberikan contoh, memberikan analogi. Analogi itu penting. Permisalan-permisalan. Karena Nabi dan bahkan Allah di dalam Al-Qur'an banyak menggunakan permisalan. Oh, insya Allah. Wa daraballahu mathalan lil ladzina kafaru wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu. Kan begitu ya. Innallaha la yastahi ayat riba masalam ma ba'udatam. Coba lihat, Allah memberikan permisalan-permisalan. Begitupun Nabi. Ya, masalul ladzi kan begitu ya. Nah, jadi ketika Allah dan Rasulnya memberikan analogi lah, kita juga begitu ke orang-orang yang lain dengan bahasa kita. Orang Arab itu selesai dengan bahasa itu. Kalau kita tidak selesai karena kita orang Indonesia. Gitu. Itu bahasanya kalau ke anak-anak saja. Iya. Kalau ke remaja, apalagi yang remaja itu mungkin kalau nanya ke orang tua pekewo nggak enak kan, Iya. malah nyari sendiri ataupun dapat dari sekolah saya itu gimana Sat? Iya. Kalau remaja. Khusus anak remaja itu kan betul ya. Jadi anak remaja itu biasanya mereka ndak nyaman cerita sama orang tua. Ndak nyaman nanya sama orang tua. Tua. Nah, anak remaja itu kenapa ndak nyaman cerita ke orang tua? Kita kan ini pernah remaja ya. Kenapa? Iya. Ada yang tahu nggak alasan? Tidak terbiasa, Tat. Tidak terbiasa. Apa lagi kira-kira? Rasa ingin mencari tahunya lebih seneng Bebas gitu ya. nggak mau dibahas. Oke. Kalau kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab beliau Min Mushkilatis Syabab, kata beliau, anak remaja, anak muda itu kenapa kok ndak nyaman cerita dengan orang tua? Ya. Karena pengen bebas, betul. Karena tidak terbiasa, betul. Tapi ada sebuah teori yang bagus mencakup itu semua. Apa? Karena orang tua sama anak tidak dekat dari dulu. Oh. Kalau dekan nggak mungkin dia Mesti bebas cerita. Kita itu kenapa cerita sama teman kita bebas? Kenapa? Dekat. Kan? Dekat. Kalau nggak dekat berani nggak cerita? Nggak berani. Mas Mu'alif itu cerita ke sama saya selesai kajian bla 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 karena dekat mau cerita. Coba kalau nggak dekat nggak mau cerita. Iya. Kenapa kita dengan orang tua itu nggak bebas bercerita? Karena nggak dekat. Ya. Kenapa kita itu tidak terbiasa? Karena nggak dekat. Coba kalau dekat. Apa-apa cerita ke orang tua. Maaf, saya itu jalan sama anak-anak saya jalan ke Tegal. Di Tegal itu ada tempat wisata namanya Guci. Nah, qadarullah kita sampainya malam. Nah, kalau malam itu kolam terbesarnya itu dikuras. Setiap malam tuh dikuras. Oke? Nah, karena kita anak-anak saya itu kalau malam pun minta berenang sama saya. Ya udah saya berenang. Habis sholat Isya itu mesti kita berenang. Habis makan berenang, oke? Berenang. Ketika berenang, kita pergilah ke kolam paling besar yang sedang dikuras. Otomatis kan kosong ya. Ya. Airnya tuh kosong. Kosong airnya. Gitu ya. Kalau teman-teman mau tahu ke Guci lah. Cie. Promosi juga ini. Terus berenang di yang kosong tadi. Sat? Nah, bukan berenang, main pelosotan. Kan licin tuh. Iya, iya. Belum dibersihkan. Set. Kakak-kakaknya itu main pelosotan tapi pakai pantat. Pelosotnya. Begitu lari gitu loh. Lah otomatis kan aman karena ada celana. Iya. Kalau ada yang tajam kena celana dulu. Iya. Lah anak saya yang cewek yang paling kecil itu main pelosotan tapi kakinya duluan. Oh. Ini loh di depannya betis itu loh. Oh, iya, Di iya. bawahnya Iya, lutut, iya. di bawahnya lutut Waduh, itu ya. Lah kan tulangnya. kayak pemain sepak bola itu Oh, loh. Nah, datang berdarah, luka. Oh, ngeri. Ya lumayan lah, lumayan enggak terlalu besar, tapi anak kecil kan. Ya. Masih kelas 1 SD. Nah, dia bilang, "Abah, aku luka, kaki aku luka." Saya bilang, "Adek, ini gini aja, kamu kasih itu apa? Kasih air liur, kan itu pengobatan pertama ya. Ya. Nah, biarin dulu, sudah, nanti berenang lagi." Pas berenang pedih kan, otomatis pedih ya. Berenang lagi. Saya bilang, "Itu pedihnya nggak lama kok. Paling sebentar juga habis." Berenang, habis 15 menit, udah nggak pedih. Dia bilang, "Oh, udah main." Besoknya lagi dia cerita, udah sembuh, berenang lagi, begitu ya. Jadi memang dari kecil kita itu buat culture anak ngobrol sama orang tua itu enak. Jadi sampai yang paling gede itu sekarang itu dia cerita, "Abah, ada kakak kelasku itu nanya-nanya namaku loh." Ah, itu loh. Itu loh. Jadi sampai gede dia bercerita itu bebas, mau cerita apa aja dia itu. Bener, dia tuh bercerita itu bebas. Kenapa? Sudah terbentuk culture ngobrol sama orang tua itu enak. Ya. Jadi bebas dia mau cerita apa aja. Nah, itu yang tidak ada di kita, anak remaja sekarang. Seandainya semua orang tua sepaham itu, maka mereka akan gusar, mereka akan resah ketika anak itu tidak mau cerita sama orang tua, mesti gusar itu.
Nah, untuk anak remaja, biar mereka itu plong cerita sama orang tua, memang sedari dini, sedari kecil, orang tua tuh ngobrol sama anak. Maaf ya, teman-teman, saya ketika anak saya lahir, itu ya, waktu itu qadarullah lahirnya di luar kota, dan saya harus pulang ke Jogja berdakwah, tuh bulan Ramadan ya lahirnya. Insya Allah. Yang namanya Rusdan itu ya, itu. Ya. Saya 3 hari dia lahir harus pergi ke Jogja, saya bilang, dia tuh masih bayi. Mm. Saya bilang, saya gendong, sayang, Tanti tolong jangan nakal ya. Abah mau berdakwah dulu. Sial, mari. Rusdan tinggal. Nanti Rusdan jangan rewel, jangan nakal. Kalau Rusdan rewel dan nakal, nanti yang disalahkan Abah. Insya Allah. Jadi Rusdan baik-baik ya. Kasihan umahnya, kasihan bunda. Di rumah aja sayang baik-baik ya. Jangan rewel. Saya telepon, gimana Rusdan baik? Gimana Rusdan baik? Oh Rusdan tuh pinter banget. Coba. Insya Allah. Saya tuh anak tuh masih di gendongan ya. Saya kalau bawa ke masjid tuh saya ngomong sama anak itu. Sayang nanti di masjid jangan nakal ya, jangan lari-lari ya. Walaupun prakteknya dia bakal lari-lari. Tapi ngomong terus. Ini mau pergi nih. Qadarullah kan istri harus praktek. Saya harus ke sini. Gitu ya rekaman ini kan ya. Saya bilang, "Kakak, nanti jangan nakal sama Adek ya. Jangan berantem." Paham? Iya. Nanti habis kajian Abah jemput, kita pergi ke rumah Om Fulan, kita ada mau ketemu orang gitu ya. Iya. Insya Allah. Saya tuh ngomong, walaupun akhirnya berantem, tapi saya tetap ngomong. Lah karena kebiasaan itu, akhirnya sampai sekarang dia bercerita itu bebas itu. Ya. Si kakak bercerita, si adik bercerita, adiknya lagi cerita, enak aja. Jadi, lah itu yang perlu ini, apalagi yang belum nikah ini. Itu ya. Promosi juga Ustaz ya. Masih. Lah maksudnya, itu yang perlu dibangun sejak sekarang. Ya. Jadi kebiasaan anak ngobrol itu perlu dibangun. Hmm. Itu yang perlu dibangun oleh kita sebagai orang yang akan punya anak. Ya. Yang sudah punya anak gimana Tat? Anaknya sudah remaja, PDKT lah sama anak. Ya, PDKT lah sama anak. Tat susah ya Tat, anak saya gila game. Maaf, saya tuh punya jamaah, anaknya kelas 1 SMP. Ya. Dia ini gamers. Gila game dia ini. Orang tuanya tuh sudah pesimistis. Dia bilang nggak akan bisa. Dekat cuma sekali. Dia bilang, aku suka sama Ustaz Ransi. Jadi dia kajian sama saya, ngaji sama saya, baca Al-Quran setoran sama saya sekarang. Insya Allah. Bapaknya dokter spesialis kan, gitu ya. Orang kaya lah begitu ya. Dia tetap, saya bilang, kamu main game, tapi kamu tahu waktu. Siap, Tat. Ini gitu. Jadi dia tidur rumah saya sekarang. Seminggu itu berapa waktu dia tidur rumah saya. Jadi kalau jam tidur, dia tidur. Pagi nanti dia ngerjain tugas, bla 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 bla, ngaji. Nah, waktunya lowang, dia main game. Saya tidak langsung larang, kenapa? Ya. Karena dia jadi dari pecandu game kan. Ya. Saya langsung larang bahaya. Langsung mental ya. Tat. So, sekarang dekat banget. Saya ajak ke time zone main balap mobil. Dia pikir Ustadz bisa main game. Oh bisa rupanya begitu. Terus PS-nya dibawa ke rumah saya, tapi main levelnya profesional. Habis dia dibantai. Ustadz kok bisa menang? Wah, gitu loh. Jadi dia Ustadz ini juga gaul ini. Jadi PDKT itu penting. Bahkan orang tuanya pesimistis, tapi akhirnya bisa. Gitu loh. Bahkan adiknya itu kan mau masuk pondok ya di Temanggung. Nah, ketika ibunya bilang nanti deh taman SD baru mondok, nangis. Insya Allah. Nangis. Kenapa kamu nangis? Kata mamanya. Masa aku dilarang masuk pondok? Masa harus taman SD baru mondok? Coba keren kan? Tapi kakaknya yang udah SMP itu yang dulunya anti banget, sekarang udah enak. Jadi dari cita-citanya umum pengen jadi ustadz, itu loh. Nah, itu yang perlu dibangun lah. Kenapa anak remaja itu masalah, maaf ya, itu kan saru ya. Kok ndak mau bercerita itu karena kurang kedekatan. Itu yang harus dijalin sejak kecil. Kalau sudah terlanjur gede, berarti PDKT. Gitu loh, PDKT. Itu yang kadang-kadang kita nggak punya. Tat, kalau sudah remaja boleh nggak kita cerita yang vulgar-vulgar? Nggak boleh. Tetap nggak boleh. Tat. Nanti. Ketika sudah dewasa, baru cerita. SMP, SMA itu hanya cerita sekedar yang mereka sudah belajar di sekolah, alat kelamin gitu ya, maaf ya. Alat kelamin, laki-laki, perempuan, pembuahan, bagaimana itu diajarkan tetap. Tapi hukum agama tetap dikenalkan. Haram pacaran, haram berduaan dengan wanita. Ada loh orang nggak pacaran tapi berzina tuh ada loh. Ada. San. Karena ingat, la taqrabu zina itu kan kalimat jangan dekati zina itu kan nggak boleh berduaan sama lawan jenis kan. Gitu loh. Bahkan dalam Islam
Anak tuh sudah balik nggak boleh sekasur loh. Anak-anak yang beda jenis kelamin tuh nggak boleh sekasur loh. Iya. Kasurnya dibeda loh. Bahkan kalau bisa kamarnya dibeda loh. Hmm. Kalau sudah balik, Balik. gitu ya. Kenapa? Bahaya. Jadi jangan cuma mengatakan bahwa pacaran yang haram. Bahwa berdekatan, pergi berdua, laki-laki perempuan yang bukan mahram, teman sekolahnya kah gitu ya, teman komunitasnya kah, itu tetap nggak boleh. Karena potensinya ke sana. Nah, ini orang tua tetap memberikan. Jadi gini loh, di sisi orang tua memberikan edukasi seksualitas secara teori seksual, tapi orang tua juga memberikan hukumnya gitu loh. Oh, jadi lebih kuat ya, San. Ya, jadi anak tuh ngerti tapi tahu hukum. Hmm. Jadi kita kan senang ya ngeliat anak kecil tuh sejak kecil, jangan pacaran, pacaran haram. Enak banget gitu loh. Iya. Oh, kamu nggak boleh berduaan sama lawan jenis gitu, haram. Saya tuh punya anak perempuan kecil itu ya, maaf. Itu dia bilang, aku nggak mau punya guru les laki-laki. Padahal kelas 1 SD. Oh, Masya Allah. Aku nggak mau punya teman laki-laki yang gede, yang dewasa, aku nggak mau. Kalau anak-anak nggak apa-apa. Padahal masih anak-anak gitu loh. Jadi kita udah nanamin itu gitu loh. Jadi dia ngerti. Aku nggak boleh terlalu dekat, nah gitu loh. Nah itu yang harusnya kita tanamkan dan itu yang na'udzubillah kita nggak punya. Gitu. Iya.